Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana A, NIM 120 103 24583. Saya dari kelas AP5E, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang benchmarking mutu pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian benchmarking. Benchmarking dalam pendidikan adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang terbaik, sehingga lembaga tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. Nah, maksudnya di sini misalkan sekolah A membandingkan dirinya dengan sekolah B. Nah, sekolah B ini dikatakan sekolah yang terbaik. Kemudian sekolah A ini membandingkan dirinya dengan mengadakan evaluasi diri seperti mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. Dengan kata lain, praktik-praktik yang telah dilakukan oleh lembaga terbaik tersebut digunakan sebagai patokan atau contoh, panutan, atau standar kinerja normatif oleh lembaga pendidikan yang ingin memperbaikinya. Selanjutnya yaitu manfaat benchmarking. Nah, manfaat benchmarking ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu perubahan budaya atau cultural change, yaitu benchmarking memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan kinerja baru yang lebih realistis atau nyata. Selain itu, benchmarking juga berperan meyakinkan setiap pelanggan akan kredibilitas target. Misalkan, mempertegas visi misi lembaga pendidikan tersebut sehingga pelanggan tersebut merasa yakin akan kredibilitasnya. Yang kedua yaitu perbaikan kinerja atau performance improvement, yaitu benchmarking membantu lembaga pendidikan untuk mengetahui adanya kesenjangan tertentu dalam kinerja, kemudian untuk memilih proses yang akan diperbaiki agar tidak salah ambil dalam memperbaikinya. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau human resources, yaitu benchmarking memberikan dasar pelatihan. Berbagai pihak menyadari adanya kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain di institusi lain. Keterlibatan semua pihak dalam memecahkan permasalahan ini sehingga SDM tadi mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Apalagi sinergi antara kegiatan organisasi ditingkatkan melalui kerjasama lintas fungsional, karena kan dimana bila kita bekerja sama pasti akan mudah untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu tentang tujuan benchmarking. Nah, tujuan utama benchmarking adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dari sebuah lembaga pendidikan yang terbaik. Dimana pastikan sekolah yang terbaik itu memiliki kunci atau rahasia kenapa dia bisa sukses dan dikatakan terbaik dari sekolah yang lain. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kemudian sekolah yang ingin mengadakan benchmarking itu mengadaptasi serta memperbaiki untuk diterapkan pada sekolahnya.
Benchmarking ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi melainkan juga yang lebih penting adalah mengetahui apa rahasia di balik pencapaian kinerja yang terlihat dalam data yang diperoleh. Nah, benchmarking juga membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Secara fisik itu seperti dibutuhkannya SDM dan teknologi yang lengkap, sesuai dan matang. Karena ini semua akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan benchmarking. Sedangkan secara mental adalah pihak manajemen pendidikan harus bersiap diri apabila setelah dibandingkan dengan pesaing ternyata mereka menemukan kesenjangan yang cukup tinggi. Karena jika tidak ada kesiapan mental, bisa jadi pihak manajemen pendidikan ini mengalami down akibat dari kesenjangan tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis benchmarking. Ada 4 jenis benchmarking. Yang pertama yaitu benchmarking internal. Nah, benchmarking internal ini adalah upaya perbandingan standar yang ada di dalam institusi atau lembaga pendidikan itu saja. Misalnya dilaksanakan itu di kampus. Nah, dilakukan perbandingannya itu yang ada di dalam kampus saja, seperti antara prodi atau jurusan, terus fakultas, intinya yang ada di dalam satu sekolah tinggi itu sendiri. Yang kedua yaitu benchmarking eksternal. Nah, maksudnya di sini adalah upaya perbandingan standar yang ada di dalam institusi terhadap standar yang di luar institusi lain. Nah, eksternal benchmarking ini bisa dilakukan terhadap lembaga atau perguruan tinggi lain, baik yang menyangkut satu program studi ataupun unit kerja atau jurusan tertentu, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu benchmarking kompetitif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai sekolah atau pesaing. Misalkan itu dengan membandingkan output lulusannya dari sekolah yang satu dengan yang lainnya, tapi masih dari bidang yang sama. Yang keempat yaitu benchmarking fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari sekolah lain dengan berbagai sekolah yang ada, atau dengan kata lain ini dilakukan secara lebih luas karena dengan berbagai sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu benchmarking generik, yaitu perbandingan pada proses fundamental yang cenderung sama di setiap institusi. Misalnya itu memberikan pelayanan pelanggan dan pengembangan strategi. Nah, setelah itu maka dapat diadakan patok duga meskipun institusi itu berada di bidang yang berbeda. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang benchmarking mutu pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.